Udah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Kami dari kelompok 7 akan melakukan coaching. Saya sendiri bernama Rizna Zainuddin sebagai coach dan teman saya Bu Nirwana Sipayung sebagai coach. Selanjutnya kami akan melakukan coaching. Terima kasih. Baik, selamat pagi selamat sore Ibu Risna. Selamat sore Bu Nirwana. Selamat sore Bu Nirwana, sepertinya saya lihat Ibu kurang bersemangat ya hari ini. Iya, begitulah Bu. Saya kurang bersemangat Bu. Kalau Bu Risna sendiri, apa kabarnya hari ini Bu? Kabar saya baik Bu dan sehat, ceria. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa menyelesaikan semua masalah kita ya Bu. Amin. Oh ya Ibu Risna, apakah Ibu ada waktu untuk saya mau ngobrol? Gak lama kok Bu, sekitar 15 menit saja Bu. Boleh Bu. Kalau sekarang saya ada waktu kosong, longgar Bu. Boleh Bu. Kalau boleh tahu apa yang Ibu ingin sampaikan kepada saya Bu? Ini Bu, saya suntuk memikirkan kata kepala sekolah kemarin, bahwasanya kan tahun ini anak-anak kita kelas 6 harus lulus 100% dengan nilai yang baik. Nah, itulah yang saya resahkan, Ibu. Oh, ya Bu. Ibu mau menceritakan keresahan Ibu ya, bahwasanya harus mencapai nilai 100% untuk kelulusan tahun ini, ya Bu. Iya, benar itu, Bu. Kira-kira Bu Nirwana bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya seperti apa, Bu? Iya, bisa, Bu. Saya akan ceritakan ya, Bu ya. Jadi kan, Bu, saya punya dua murid ini yang tidak pernah masuk ke kelas atau jarang sekali masuk ke kelas dengan pelajaran yang saya ampu di dalam kelas. Sehingga kedua murid saya ini tidak memiliki nilai harian, nilai ulangan, nilai latihan, karena mereka tidak pernah masuk pada pelajaran saya, Ibu, dan tidak pernah hadir juga pada pelajaran yang saya ampu di dalam kelas, Bu. Ya Bu Nirwana, jadi Ibu bisa menceritakan mengapa anak dua tersebut tidak masuk sekolah ataupun jarang ke sekolah, Bu? Bisa, Bu, bisa, bisa. Begini, Bu, satu orang anak saya itu kan dalam keadaan sakit. Dia sakit karena kecelakaan. Jadi karena Ya Bu. kecelakaan itu dia tidak bisa sekolah. Sebenarnya dia sudah sembuh sih secara tubuh, tapi kendalanya di kaki sehingga dia sulit berjalan ke sekolah. Itulah yang satu murid. Sedangkan yang murid yang satu lagi, anak tersebut malas ke sekolah, Bu, karena berbagai alasan. Tetapi pihak orang tuanya juga tidak menyarankan atau mengantar anak tersebut ke sekolah, dengan menasihatnya pun tidak. Makanya anak-anak tersebut tidak ada upaya untuk ke sekolah dan belajar ke sekolah pun mereka tidak bisa, Ibu. Oh gitu Bu ya. Jadi ceritanya warna ini inti dari permasalahannya ada beberapa murid yang belum bisa menuntaskan belajar gitu kan. Dan nilainya sementara dari pihak sekolah meminta nilai kelulusan 100%. Begitu ya Bu Nirwana? Iya, benar, Ibu Risna. Jadi kan Bu, kemudian dari masalah yang terjadi, apa yang sebenarnya Ibu inginkan? Apa yang Ibu dari masalah ini, Bu? Iya, Bu. Kalau saya kan, Bu, sih oke-oke saja nilai anak kita 100% lulus. Kita bisa, Bu ya. Tapi kan setidaknya nilai yang kita buat itu memang harus nilai
dari anak-anak kita sendiri, belajar mereka sendiri, hasil nilai harian ulangan latihan mereka sendiri. Itu sih Bu sebenarnya yang saya mau. Hmm. Iya ya Bu, saya paham gitu ya. Luar biasa saran dan pendapat Bu Nirwana. Ini artinya kan kita harus bisa mendidik murid kita sesuai aturan, mendidik dengan cara benar, dengan demikian cita-cita yang Ibu inginkan pada anak kita seperti apa ya. Iya. Betul itu Bu yang Ibu katakan. Saya menginginkan kan Bu, mereka itu memiliki nilai yang baik pada pelajaran saya yang saya ampuh dan nilai yang berkualitas itu yang saya inginkan Ibu. Ya Bu, bisa Ibu jelaskan kira-kira nilai yang berkualitas seperti apa yang Ibu. Eh, Nilai yang berkualitas itu yang saya inginkan itu yaitu mereka mempunyai nilai yang memang benar dari diri mereka sendiri. Mereka datang ke sekolah, mereka mengikuti pelajaran di sekolah, mereka mengikuti nilai latihan, harian, ulangan dari saya itu yang saya harapkan, Bu. Ya, jadi yang saya tangkap dari kemauan Ibu, mereka punya nilai dari pengalaman mereka sendiri ya Bu, bukan nilai yang dibuat sendiri, gitu ya Bu. Iya, benar sekali, Ibu. Mantap sekali Bu. Tujuan Ibu ini kira-kira apa yang bisa Bu Nirwana lakukan untuk mencapai target tersebut? Itulah, Bu. Saya pun masih memikirkan. Makanya saya ingin bertanya juga ini kepada Ibu. Oh, terima kasih Bu. Masih dalam pemikiran ya Bu. Saya ada pertanyaan nih Bu. Mungkin apa saja langkah yang sudah Ibu lakukan terkait anak tersebut Bu? Sudah, Bu, upaya saya sudah lakukan untuk mengantar anak saya ke sekolah. Untuk anak saya itu bisa ke sekolah dan mengirimkan WA kepada orang tuanya agar diantar anaknya agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Saya juga menyampaikan pesan singkat kepada temannya untuk mengerjakan latihan-latihan yang saya berikan kepada mereka melalui teman-temannya. Tetapi, Bu, semuanya belum berjalan dengan baik loh, Bu. Berarti upaya yang Ibu lakukan masih belum berjalan berjalan ya Bu, masih nihil ya Bu. Jangan berputus asa dulu Bu ya. Jadi kan pasti ada jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang Bu Nirwana, ini kan pendekatan apa yang lebih baik agar anak-anak mau mengerjakan soal yang Ibu berikan dan tindakan apa yang Ibu lakukan? Iya, Bu. Gimana ya, Bu ya? Kalau saya datang ke rumah anak-anak tersebut, saya dampingi mereka di rumah, saya berikan pelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya memberikan soal harian, ulangan. Gimana ya, Bu ya, kalau seperti itu? Wah, bagus sekali Bu. Perlu dicoba mungkin itu Bu ya. Benar, Bu ya. Mengapa saya tidak mencobanya ya, Bu ya? Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini ya Bu? Segera mungkin lah, Bu. Kalau boleh besok pagi saya akan melaksanakan kegiatan ini, Bu. Mantap Bu. Semangat Bu ya. Sekarang ada pertanyaan Bu, kalau mereka ada dua murid yang tidak punya nilai, bagaimana rencana Ibu agar dapat nilai yang baik? Rencana saya akan memulai penilaian harian kepada setiap murid. Saya akan datangi ke rumah mereka setiap minggunya bergantian, Bu ya. Saya akan mengajari mereka di rumah, memberikan latihan, bimbingan, memberi penilaian sesuai rencana pembelajaran kita di sekolah, Bu. Kira-kira
Bu Nirwana, pihak mana yang Ibu ajak dalam menyelesaikan masalah ini, Bu? Hmm, Saya akan bekerja sama dengan orang tua anak tersebut untuk menyemangati mereka. Saya akan datang ke rumah mereka, mengajari mereka sehingga mereka bersemangat kembali bersekolah. Mudah-mudahan dengan saya datang ke rumah, mereka mau ke sekolah yang sudah sehat, semakin sehat dan bisa berjalan baik untuk ke sekolah, dan yang malas dapat lebih bersemangat sehingga sampai ke sekolah dan belajar seperti biasa di sekolah dengan baik, Bu. Amin, Bu. Semoga kita ke depannya menjadi guru yang lebih memahami siswa dan menjadi pendidik yang lebih baik lagi, yang bisa mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Baiklah, Bu Nirwana, gimana perasaannya hari ini setelah perbincangan ini? Oh, terima kasih, Bu. Yang saya rasakan melalui percakapan kita hari ini, saya merasa, oh, ada jalan untuk anak saya yang 2 orang itu. Saya bisa melakukan tindakan ke rumah mereka, mengajak mereka ke rumah, sehingga pembelajaran di sekolah dan nilai di sekolah semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Nirwana. Jadi kan saya kita akan melakukan beberapa pertanyaan gitu kan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Iya, yang sudah berjalan dengan baik hari ini, saya bisa coaching dan coaching bersama Ibu, mengetahui semua permasalahan ini dengan eh, bagaimana jalan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, Bu. Selanjutnya, apa yang masih perlu Ibu perbaiki atau ditingkatkan? Yang saya perlu perbaiki yaitu dalam melakukan pertanyaan dan juga jawaban. Saya masih ada grogi-grogi, tapi dengan berjalannya waktu semuanya berjalan dengan baik ya, Bu. Ya, jadi selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presisi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Iya, sebelum melakukan coaching saya harus menenangkan diri saya dulu, lalu dapat menyelesaikan masalah, Bu. Selanjutnya, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Saya akan lebih banyak belajar lagi dalam keterampilan coaching ini. Sebenarnya saya juga belum paham betul tentang coaching. Tapi dengan hari ini kita melakukan praktik coaching, saya memahami bagaimana cara menanyakan seseorang, kabar seseorang, ataupun menjawab pertanyaan dari coach atau coach kita, Bu. Jadi yang terakhir Bu ya, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya sebenarnya ada dak-dikduk ya, Bu. Ada takut, tapi semuanya itu terselesaikan dengan baik setelah saya bertukar pikiran, meminta pendapat dari ibu. Rasanya masalah yang saya hadapin pecahkan. Dan saya juga menjumpai solusi bagaimana ke depannya untuk menangani masalah yang ada di dalam kelas atau di lingkungan sekolah kita, Ibu. Ya, Bu Nirwana, bagus sekali. Jadi, terima kasih untuk percakapan coaching ini. Terima Terima kasih, Bu kasih Nirwana. Ibu Risna yang telah bersedia eh, bersama saya hari ini untuk melakukan praktik coaching. Semoga
kita semuanya dalam keadaan sehat ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Nirwana, sama-sama belajar kita. Amin. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Selamat sore Bu.